Pala Nusantara sendiri sebenarnya baru terbentuk tahun 2015, tapi mulai benar-benar terstruktur, rapih itu tahun 2018. Di mana jam tangan kayu itu harus mulai jam tangan atau UKM atau produk apapun sebenarnya itu bukan hanya lagi berdagang, tetapi kita harus mulai memunculkan identitas atau narasi tentang Indonesia. Karena tahun 2014 misalnya kalau Mbak Putri ingat, saat itu marketplace pun masih belum ada loh. Marketplace belum ada, platform sosial media itu cuma baru Instagram, bahkan TikTok pun belum ada ya saat itu ya, jauh. Beberapa marketplace juga cuma baru segelintir doang, dan kita juga masih belum tahu marketplace itu fungsinya untuk sampai saat ini, sejauh ini tuh masih belum tahu. Dan ternyata itu adalah sebuah kendaraan, marketplace adalah sebuah kendaraan masuknya pasar global itu. Dan di situ saya coba berinisiasi untuk menciptakan produk yang bernarasi tentang Nusantara. Karena future-nya, karena saya lagi tesis, saya tahu kurang lebih 5-10 tahun ke depan itu seperti apa saat barang Cina itu udah masuk ke Indonesia. Maka di situ saya sematkan Nusantara. Di depan Pala dan Nusantara itu menjadi sangat menarik saat kita ngomongin filosofi tentang Indonesia. Jadi jam tangan ini sebenarnya bukan lagi hanya sebagai penunjuk waktu, Mbak, tapi memang sebagai identitas warga Indonesia atau bangsa kita untuk bisa memberikan value ke kita supaya orang yang menggunakan jam tangan ini tuh bisa sharing tentang Indonesia, tentang kebudayaan Indonesia, tentang Toraja, Baduy, Jawa, ayam cemani, tarsius, banyak banget ya yang memang bisa kita ceritakan seperti itu. Nah, Pala sendiri saya ambil karena Pala Indonesia itu atau Nusantara itu alasan, the only one reason kenapa kita dijajah itu tidak lain adalah karena buah pala. Saat itu buah pala masih rempah-rempah ya kan. Dan orang-orang Eropa itu butuh buah pala sebagai pengganti kulkas. Karena kulkas belum temuin tahun 600 atau 1000-an lah, 1000 awal itu tuh kulkas belum ada revolusi industri. Maka di situ fungsinya pala adalah once kita mendem atau disimpan tuh daging, makanan di pala itu akan awet 3 bulan saat musim dingin. Akhirnya ya saya coba pakai buah pala sebagai filosofi tadi, bahwa pala itu buah emas, buah yang akhirnya semua negara di dunia ini tahu, dari Eropa tahu, Amerika tahu, dan impact-nya itu bisa sebesar itu. Sama satu lagi Nusantaranya sendiri saya sematkan karena sebagai rohnya si produk gitu, bahwa kita harus selalu menceritakan tentang Indonesia supaya barang tadi isu global, pasar global itu masuk ke kita. Akhirnya at the end of the day kita mencari tahu produk yang cocok buat Indonesia itu seperti apa. Itu bisa jadi goals dan mimpinya Pala Nusantara. Kalau kita udah ngomongin market, ada nggak marketnya di Indonesia? Marketnya bagian yang mana? Marketnya siapa? Artinya kita harus siap berperang di harga. Kita harus siap berperang di model. Kita harus siap berperang di SKU yang banyak. Itu resiko dari ada marketnya nggak? Marketnya yang mana? Marketnya tingkat status sosialnya, demografik dan geografinya seperti apa? Itu ilmu-ilmu itu sekarang sudah nggak kepake sebenarnya. Gitu. Sorry to say ya. Cuman marketplace itu yang membuat akhirnya itu jadi tidak sehat semuanya, Mbak, sekarang. Semua marketplace itu membuat tidak sehat. Makanya saya selalu menggembar-gemborkan tinggalkan marketplace kalau bisa dari sekarang juga. Kenapa? Karena marketplace sudah tidak zamannya lagi untuk ngebakar uang. Burning money itu udah enggak. Yang dirugikan siapa? Produsen. Kita, karena kita punya stigma, orang Indonesia ya, kita punya stigma marketnya siapa, pasarnya ada atau enggak. Itu yang membuat akhirnya kita mau nggak mau kita harus nyemplung ke marketplace yang udah kolomnya udah kebentuk nih, negaranya udah kebentuk nih. Akhirnya kalau lu nggak ikutin diskon, peraturan yang gue pakai, ya lu nggak akan bisa berjualan. Oke, kita ikutin diskon nih, diskon sampai 50%. Jadi kita part of dari wave-nya di negara itu, di sistem itu. Pabunuh-bunuh nih, ya kan, ada marketplace, pabunuh-bunuh diskon. Nah, at the end of the day, kalau lu nggak punya inovasi, lu nggak punya sesuatu yang baru, kalau nggak lu nggak mau breakthrough dari sesuatu yang nyaman,
ya udah lu akan ada di situ aja. Paling cuan lu cuma 2.000 atau 3.000, tapi kali quantity banyak ya, jutaan ya, itu akan sulit buat kita yang selalu constraint-nya adalah manusia, SDM. Lu mau gaji SDM lu berapa? Karena saat kita ngomongin di Shopee, di marketplace, itu akan berhubungan sama infrastruktur logistik. Oke, dengan cuan 5.000 atau 10.000 perak per piece, artinya lu harus ngejual mungkin sehari lebih dari 100 atau 200 piece. Itu manusia untuk logistik, kebayang nggak kayak gimana, ya kan? Produk fashion ini pun sebenarnya sama, Mbak. Jadi itu part of dari inovasi kita sebenarnya, inovasi bisnis ya, bukan inovasi teknologi atau apa bukan. Jadi ini part of dari pivot saat kita sudah tadi terjebak di zona merah, terjebak di zona negara marketplace, di mana kita harus bunuh-bunuhan harga, kita harus diskon-diskonan harga, kita harus ngikutin rules-nya di negara itu, kalau enggak lu mati. Gitu. Walaupun kita punya platform terpisah ya, platform yang mandiri, ada website, ada admin dan sebagainya, ada nih. Tapi market terbesar, kolam terbesar, konsumen terbesar itu ada di mall itu, di mall marketplace itu. Jadi satu-satunya the only way untuk bisa riding the wave sama itu adalah kita menciptakan inovasi produk-produk lainnya, produk-produk yang memang bisa mensupport penjualan pala melalui tetap ya, terahnya kita adalah melakukan inovasi cerita tentang Indonesia. Itu mimpinya kita dan misinya kita yang wajib harus dilakukan dari setiap produk yang kita lahirkan.